Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan progres dari proyek kami yang berjudul aplikasi Sewain. Next, anggota kelompok kami, kelompok 2, ada Elang Anji Kaliangan, Faisal Fahriza, Aulia Rahman, dan terakhir Vivaldi Yoga Pertama. Apa itu Sewain? Sewain itu adalah sebuah aplikasi yang menjadi platform penghubung antara orang-orang yang ingin menyewakan barangnya dan orang-orang yang membutuhkan barang tersebut untuk disewa. Next. Berikutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Elang, yaitu ialah sebelum melakukan pembuatan, kami bertemu untuk melakukan brainstorming mengenai ide-ide aplikasi yang akan kita buat, dan tercetuslah mengenai Sewain. Nah, di Sewain itu terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan bisnisnya, yaitu key partner yang akan terhubung di Sewain itu ialah orang-orang yang akan terdampak ialah kurir sebagai pengantar barang yang barang-barang yang akan disewa, lalu penyedia layanan uang elektronik sebagai metode pembayarannya dan juga bank. Lalu ada key activity-nya ialah memberikan layanan penyewaan barang elektronik yang mudah dan cepat. Jadi ini tujuan utamanya. Lalu ada juga key resources, yaitu sumber dayanya yang dibutuhkan. Kita juga harus mengetahui sumber daya apa saja yang akan dibutuhkan sebelum menjalankan proyek ini, yaitu sumber daya manusianya dan sumber daya barangnya, yaitu server dan database, dan juga kantornya, seperti HQ-nya atau tempat di mana mengendalikan proyek ini. Lalu ada value proposition-nya, ialah jasa untuk menyewakan barang-barang elektronik yang jarang terpakai kepada orang yang membutuhkan barang elektronik tetapi tidak memiliki barang elektronik. Jadi ini hal yang ditawarkan gitu. Habis itu ada customer relationship, yaitu memberikan promo dan diskon, dan juga mendapatkan kritik dan saran dari pengguna. Ini tuh gimana cara agar project kita ini ke depannya akan tetap dipakai oleh customer atau user gitu. Apa yang lebih dari aplikasi-aplikasi lain. Lalu ada customer segment, yaitu ialah skop apa-apa saja, yang mana saja orang-orang yang kira-kira akan memakai aplikasi kami, yaitu ada orang yang memiliki barang elektronik yang tidak terpakai, dan juga orang yang membutuhkan barang-barang elektronik. Ini orang yang pertama ialah penyewanya, dan kedua adalah yang disewanya. Lalu ada channelnya, yaitu apa sih channelnya apa gitu yang akan kita gunakan untuk menghubungkan aplikasi ini dengan pengguna. Habis itu ada website dan aplikasi website dan juga aplikasi HP gitu misalnya. Lalu ada cost-nya. Kira-kira cost-nya apa aja sih yang dibutuhkan untuk membangun aplikasi ini? Ada gaji pegawai kantor dan penyewaan infrastrukturnya untuk kedepannya gitu. Lalu tentu saja dalam mengembangkan bisnis ini kita perlu adanya timbal balik atau keuntungannya. Dan keuntungannya itu ialah dari revenue stream, yaitu dari orang menyewakan barang dan kita mengambil keuntungan beberapa persen dari sewa barang tersebut. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan dengan presentasi Project Charter oleh rekan saya Faisal Fahriza. Ya, saya di sini akan menjelaskan tentang Project Charter. Jadi, Project Charter kita itu nama proyeknya adalah Sewain, seperti yang sudah tadi dijelaskan oleh teman saya, yang mempunyai sponsor eksekutif yaitu Pak Tabah Rosadi dan sponsor Departemen Kominfo. Nah, dampak dari proyek ini adalah untuk memudahkan masyarakat untuk menyewakan barang tidak terpakai serta untuk memudahkan masyarakat dalam mencari barang. Nah, anggota dari proyek kita adalah Elang Anji Kaliangan sebagai proyek manajemen, lalu ada Rivaldi Yoga Pratama sebagai engineer atau developer, lalu ada saya sendiri Faizal Fariza sebagai sistem analisis, dan Aulia Rahman sebagai UI atau UX designer. Nah, lingkup proyeknya. Yang pertama adalah tujuan proyek, yaitu untuk memudahkan orang-orang yang mempunyai barang tidak terpakai agar mendapatkan penghasilan dan penyewaan barang tersebut.
Lalu yang kedua adalah memberikan keuntungan kepada pengembang aplikasi. Nah, tujuan dalam bisnisnya adalah untuk mendapatkan keuntungan sebesar 15% dari harga penyewaan setiap barang. Oke, selanjutnya. Nah, cakupan dari proyek kita ini adalah ditujukan untuk masyarakat umum yang memiliki akses ke internet dan yang memiliki barang tidak terpakai maupun yang membutuhkan barang. Nah, target proyek kita itu dimulai dari 18 Maret sampai 10 Juli 2020. Yang dibagi menjadi yang pertama adalah inisiasi, yaitu mulai dari 18 Maret 2020 sampai 2 April 2020. Lalu yang kedua adalah perencanaan, yang dimulai dari 1 April 2020 sampai 15 April 2020. Selanjutnya ada eksekusi, yaitu 15 April sampai 15 Juni 2020. Yang kemudian ada evaluasi, dimulai dari 1 Juni sampai 18 Juni 2020. Lalu yang terakhir ada penutupan atau closing, dimulai dari 11 Juni 2020 sampai 10 Juli 2020. Nah, ini kendala yang akan kita hadapi kemungkinan adalah yang pertama dana yang melampaui batas dari perencanaan, yang kedua adalah kurangnya tenaga kerja, yang ketiga musibah atau bencana. Ketergantungan eksternal, proyek ini bergantung kepada kerjasama tim, komunikasi dengan stakeholder, dan dana yang tersedia. Strategi komunikasi yang kami lakukan adalah yang pertama mengadakan pertemuan dengan tim proyek seminggu sekali, yang kedua melakukan laporan kepada stakeholder dan sponsor secara berkala. Lalu catatannya, proyek ini dibuat berbasis website, perubahan perubahan pada proyek ini akan disampaikan dan diperbaharui. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rivaldi Yoga Pratama. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Trello. Nah, di Trello ini kami mempunyai 3 list, yaitu done, doing, dan things to do. Di mana di done adalah tugas-tugas yang telah selesai, dan di doing adalah tugas-tugas yang sedang dikerjakan. Di things to do yaitu tugas-tugas yang akan dikerjakan. Nah, di done ini terdapat project charter, itu adalah dokumen yang digunakan untuk memulai proyek improvement. Dokumen project charter ini berisi informasi penting yang mencakup penjelasan ringkas dari sebuah proyek yang akan dijalankan. Dokumen ini menampilkan judul proyek yang dikerjakan, latar belakang, deskripsi, target, ruang lingkup, tim yang terlibat, durasi pengerjaan proyek, dan sebagainya. Nah, di project charter ini ada Aulia Rahman dan Elang Anji Kaliangan yang bertugas untuk menyelesaikan ini. Dan selanjutnya ada project scope, yaitu melihat pada kebutuhan yang diinginkan untuk memproduksi atau mengimplementasikan hasil produk. Hal-hal yang diperhatikan adalah berupa waktu dalam pengerjaan proyek ini, anggaran yang dibutuhkan, pengembangan sumber daya manusia seperti training karyawan atau alokasi karyawan. Selanjutnya ada analyze similar produk, yaitu melakukan riset apakah ada produk serupa yang pernah dibuat dan melakukan analisa untuk memberikan kelebihan kepada produk kami. Selanjutnya ada WBS, yaitu pada tahap ini kami membagi proses pengerjaan proyek menjadi lebih detail agar hasil yang dapat menjadi lebih baik. Lalu ada estimating, yaitu pada tahap ini kami menghitung estimasi waktu dan biaya yang diperlukan untuk menjalankan proyek. Lalu ada define user requirement, yaitu mendefinisikan bagaimana user berinteraksi dengan sistem yang akan dibuat. Pada tahap ini, customer biasanya mendiskusikan dan menyamakan pandangan dengan tim. Lalu ada define specific functionality. Pada tahap ini, kami menentukan layanan apa yang perlu disediakan oleh sistem, bagaimana sistem menerima dan mengolah masukan, dan bagaimana sistem mengatasi situasi-situasi tertentu. Lalu ada brief development team, itu melakukan arahan pada development team mengenai apa yang akan dilakukan dan memastikan kembali requirement yang ada serta memastikan bagian jenis
pekerjaan yang tidak tepat. Lalu di drawing ada desain software, yaitu melakukan perancangan desain software sesuai dengan requirement yang akan menghasilkan desain umum yang akan dilaporkan ke stakeholder dan spesifikasi desain visi yang akan diimplementasikan. Nah, ini due date-nya yaitu tanggal 22 Mei. Dan selanjutnya ada desain database. Pada tahap ini kami mendesain database untuk menentukan data-data yang dibutuhkan dalam sistem, sehingga informasi yang dihasilkan dapat terpenuhi dengan baik. Ini due date-nya tanggal 29 Mei. Selanjutnya yang terakhir di drawing adalah interface design, yaitu pada tahapan ini kami mendesain antarmuka pada software. Tujuannya untuk mendapat interaksi pengguna sederhana dan seefisien mungkin dalam hal mencapai tujuan pengguna. Ini due date-nya tanggal 5 Juni. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Andi Kaliana. Nah, dalam things to do atau tugas yang akan dikerjakan ada develop system modules. Nah, di situ membernya ada saya sendiri, Elang Anji, Faisal Fariza, Ivaldi Yoga. Nah, due date-nya tanggal 7 Juni. Dalam tahap ini, lu melakukan pembuatan dari apa saja yang telah didesain seperti software, interface, database, dan requirement lainnya, dan memastikan sesuai dengan brief yang sudah dilakukan sebelumnya. Yang kedua ada integrated system module. Membernya ada Aulia Rahman, Faisal Fahriza, Ivaldi Yoga. Nah, due date-nya tanggal 10 Juni. Dalam tahap ini ada kegiatan di mana dilakukannya pengintegrasian dari apa saja yang telah dibuat di software, database, dan interface agar menjadi satu kesatuan sistem. Dan selanjutnya ada desain packaging. Membernya ada Aulia Rahman sama Faisal Fahriza. Due date-nya tanggal 15 Juni. Tahap ini kami mendesain bentuk pemasaran aplikasi ini agar terlihat lebih menarik, agar menarik pelanggan gitu, menarik klien. Nah, selanjutnya ada tahap testing. Membernya ada Aulia Rahman sama Ivaldi Yoga pertama. Due date-nya 18 Juni. Pada tahapan ini kami menguji software sebelum di-deploy untuk mengukur kualitas software secara garis besar dari segi ketepatan, kelengkapan, kebergunaan, kinerja, dan juga segi fungsional ataupun non-fungsional lainnya. Dan juga agar software sesuai harapan. Nah, selanjutnya ada tahap deployment. Membernya ada saya sendiri, Elang, ada Faisal Fariza, ada Ivaldi Yoga. Due date-nya 22 Juni. Nah, pada tahap ini kami menyebarkan aplikasi yang telah kami buat dengan cara hosting pada server. Selanjutnya ya closing. Membernya ada Elang Enji sama Ivaldi Yoga. Due date-nya tanggal 10 Juli. Nah, closing ini merupakan akhir dari serangkaian kegiatan proyek ini. Tahapan penutupan proyek ini adalah memberikan laporan tentang hasil apa saja yang diperoleh dari rangkaian kegiatan proyek yang telah dilaksanakan. Bentuk-bentuk pelaporan tentang semua hasil proyek yang telah dilaksanakan tersebut dituliskan dalam bentuk dokumen laporan. Pada tahap ini harus diyakinkan bahwa semua deliverable proyek telah terpenuhi. Demikian pula dengan pekerjaan-pekerjaan yang belum terselesaikan atau outstanding task harus segera dicatat dan kemudian diselesaikan. Setelah semua kerjaan dinyatakan selesai yang tertulis dalam dokumen laporan resmi, kemudian langkah terakhir adalah pembubaran semua tim proyek. Ya,
dan presentasi progres dari proyek kami, proyek aplikasi sewain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.